Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau berkata, istamala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi. Pernah Rasulullah itu mengangkat daripada seorang laki-laki dari Bani Azad, ya, atau dari kalangan Azdi, ya, untuk menjadi petugas. Jadi Nabi mengangkat seseorang untuk menjadi petugas. Yang orang ini bernama Ibnu Lutbiyah. Seseorang ini bernama Ibnu Lutbiyah. Dan apa tugas yang diberikan oleh Muhammad? Yaitu tugas bagian menariki zakat-zakatnya para agniya. Jadi Nabi mengangkat, ya, satu orang, ya, yang dipekerjakan oleh Muhammad untuk bagian mengingatkan orang-orang yang wajib zakat untuk mengeluarkan zakat dan menarik zakatnya, ya. Jadi bagian nariki zakat. Falamma qadima, dan di saat Ibnu Lutbiyah ini menghadap kepada Nabi, di saat dia sudah menyelesaikan daripada tugasnya, artinya dia ngambil zakatnya para agniya, kemudian dia datang kepada Muhammad dan dia berkata, hadzalakum ya Rasulullah, ini zakatnya, ini zakat yang sudah aku kumpulkan dari para agniya. Wahada, dan sedangkan yang ini ya Rasulullah hadiah untukku. Kata Ibnu Lutbiyah, ini zakatnya mereka para agniya ya Rasulullah, dan ini hadiah untukku. Kemudian langsung begitu Nabi dengar ini hadiah untukku, itu langsung Nabi berdiri, ya, karena di saat itu ada beberapa sahabat. Langsung Nabi berdiri, naik ke atas mimbar, ya, dan itu Nabi itu kalau sudah naik ke atas mimbar, itu para sahabat niku peka para hadirin. Berarti akan ada ilmu yang akan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung begitu lihat Nabi naik atas mimbar, berarti akan ada pengajian. Langsung itu kumpul. Nek zaman saat ini kan mboten saged ngoten nggih. Kira-kira lek enten ustaz kiai langsung naik atas mimbar, kira-kira jamaane dugi napa mboten kira-kira. Ya pasti kok moro-moro ceramah iki waras ora kan ngoten nggih. Ini ndak langsung. Jadi saking cintanya mereka dengan ilmu, pokok dengar di mana ada tausiah, di mana ada pengajian, sergap hadir. Semangat untuk hadir, ndak nunggu informasi, ndak nunggu undangan, ndak nunggu diajak. Pokok di mana ada pengajian langsung dihadiri oleh para sahabat. Sehingga di saat Nabi mendengarkan perkataan Ibnu Lutbiyah dan ini hadiah untukku, langsung Nabi itu berdiri naik ke atas mimbar, Nabi langsung bertahmid. Alhamdulillah, langsung Nabi muqaddimah, ya. Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, semakala kemudian Nabi berkata, amma ba'd. Fa inni astamilu rajula, ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku memperkerjakan seseorang. Aku memberikan tugas kepada seseorang untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadaku, yaitu mengingatkan tentang zakat. Sehingga aku angkat orang untuk bagian mengingatkan zakat dan menarik zakat. Fayati, kemudian orang ini datang kepadaku, yang Nabi ceritakan ini Ibnu Lutbiyah itu. Nah, ini Nabi marah para hadirin, ya. Yang Nabi ceritakan, orang itu datang kepadaku, orangnya ada di situ, ya. Orang itu datang kepadaku dan dia berkata, hadzalakum, ini ya Rasulullah untukmu, yaitu zakatnya ya Rasulullah, ini zakat yang aku kumpulkan, aku serahkan kepadamu, dan ini hadiah untukku ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, afala jalasa fi baiti abihi wa ummih au ummih hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Kira-kira kalau seandainya seseorang ini yang aku pekerjakan ini, yaitu Ibnu Lutbiyah maksudnya, seandainya dia tidak nagih zakatnya orang-orang itu, sedangkan dia lagi duduk di rumah bapaknya atau lagi duduk di rumah ibunya, kira-kira hadiah ini akan dia dapatkan tidak? Nah, kira-kira jawabannya apa? Ini orang Ibnu Lutbiyah ini disuruh sama Nabi Muhammad narik zakat. Kemudian orang ini diberikan hadiah oleh orang yang memberikan zakat itu. Ibnu Lutbiyah ini dapat hadiah. Kata Nabi, seandainya ini Ibnu Lutbiyah ini duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kira-kira hadiah itu akan datang tidak kepadanya? Maksudnya Nabi apa? Hati-hati, kata Nabi Muhammad.
Jangan asal-asalan terima hadiah. Yang terkadang hadiah itu dohirnya hadiah, tapi di belakangnya ada niat-niat busuk. Dan itu banyak. Kalau sekarang ini di zaman Nabi berkaitan dengan zakat. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas apa maksud daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih. Demi Allah, tidak boleh kalian mengambil harta yang bukan milik kalian, sedangkan itu bukan haknya kalian. Itu bukan daripada kewajiban kalian atau keinginan kalian atau haknya kalian, milik kalian. Jangan, kata Muhammad, haram. Illa lagi Allah Ta'ala, orang-orang yang mengambil harta yang bukan haknya, maka dia akan berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahmiluhu yaumal qiyamah, yang dia akan membawa harta itu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Dan aku, kata Nabi Muhammad, jika ada di antara kalian yang mengambil hartanya orang dengan cara yang zalim, yang mengambil harta dengan yang itu bukan hak kalian, maka aku nanti di hari kiamat tidak akan mengenali kalian. Yang maksud Nabi, kalau sudah aku tidak kenal, kamu akan minta syafaat kepada siapa? Nah, coba hati-hati, jangan sampai kita ini ngambil haknya orang. Nabi tidak akan menolong kita. Yang Nabi itu berdiri nanti di sirat, Nabi minta kepada Allah, Allahumma sallim, kula panjenengan lewat, Nabi doa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu kalau kita yang lewat, sedangkan kita di dunia pernah mengambil haknya orang. Kakak merampas warisan adiknya, adik mengambil warisan kakaknya, atau seorang bawahan mengambil harta atasannya, atau atasan mengambil daripada harta bawahannya dengan cara membuat sebuah peraturan-peraturan yang intinya adalah untuk supaya hartanya bisa terjaga, hartanya tidak diberikan atau haknya pegawainya tidak diberikan kepada pegawainya, maka kata Nabi Muhammad, aku tidak akan mengenalinya. Yang bahkan nanti kalian akan membawa menghadap kepada Allah dengan harta-harta yang haram yang pernah kalian dapatkan di dunia itu. Coba mau beralasan apa? Enggak ya Allah, saya tidak makan haram. Ini kita bawa ini harta yang haram ini. Sampai kata Nabi Muhammad, nanti ada orang yang menghadap kepada Allah, dia bawa onta. Yang onta itu adalah onta yang didapatkan dari cara yang haram. Yang onta itu berteriak terus. Seakan-akan onta itu tidak senang dan tidak suka berdampingan dengan orang yang membawanya. Kepingin menjauh, tapi onta ini sebagai bukti kalau kita mengambil onta tersebut dengan cara yang haram. Mengambil ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, yang semuanya hewan-hewan itu teriak sebagai bukti kalau hewan-hewan ini kita dapatkan dengan cara yang haram. Nah, kira-kira mau beralasan apa lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buktinya sudah nyata. Kita mau katakan, oh enggak ya Allah, saya enggak pernah makan hartanya orang. Ini sapinya orang ini hartanya orang, semuanya kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dijelaskan para hadirin bahwasanya yang dimaksud Nabi, kenapa Nabi marah di saat Ibnu Lutbiyah mengatakan wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya, dan ini adalah sebuah hadiah ya Rasulullah yang dihadiahkan kepadaku. Tadi kami katakan tidak semua hadiah itu dibenarkan para hadirin. Contoh nih, ada seorang pejabat yang melakukan sebuah kesalahan, yang kesalahan itu mau tidak mau diketahui oleh bawahannya. Misal karena dia selaku ketua dan ini kaitannya dengan harta, kaitannya dengan uang, otomatis bendahara itu tahu kalau ternyata ketuanya ini korupsi. Nah, sehingga biasanya di situ si ketua itu untuk agar supaya aibnya tidak terbongkar, kesalahannya tidak terbongkar, dia akan berikan hadiah ini kepada bawahan. Yang kalau bahasa Indonesia itu bisa dikatakan ini uang tutup mulut, ya. Uang tutup mulut tapi yang dibungkus dengan bahasa hadiah.
Lah kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati, jangan asal-asalan terima segala hal yang kamu dengarnya ini hadiah untuk kamu, ini hadiah untuk kamu, ini hadiah untuk kamu. Sekarang para hadirin, kalau seandainya Anda sebagai pegawai, kemudian Anda melihat kesalahan atasan Anda dalam segi keuangan, misalnya kok ternyata dia korupsi, ternyata dia tidak jujur di situ, dan Anda tahu itu, tapi atasan ini sering berikan hadiah sama kita, kira-kira berani tidak kita bongkar kesalahannya? Ini jujur-jujuran mawon nih, kira-kira berani tidak? Tidak berani. Kita berani bongkar, pasti di situ ada ancaman untuk kita. Oleh karenanya, ini kata Nabi Muhammad bukan hadiah, itu namanya sogokan. Sehingga Nabi mewanti-wanti itu Ibnu Lutbiyah, kalau kamu duduk di rumah, tidak akan hadiah itu datang ke rumahmu. Tapi karena kamu mengambil daripada hartanya mereka, mungkin ada di antara mereka, dan Nabi itu tahu para hadirin. Kalau wali saja bisa kasar, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mungkin ada di antara mereka orang-orang kaya itu, di saat kamu datangi, mereka wajib di saat untuk mengeluarkan zakat, tapi mereka enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya, supaya kamu tutup mulut, tidak lapor kepada wahai Ibnu Lutbiyah, dia berikan hadiah kepadamu. Nah, kira-kira seperti ini sering terjadi tidak di masyarakat kita? Nah, sangat sering. Hati-hati.